Jadi dalam pikiran Anies, definisi negara maju ya ada Formula E-nya, ada trek untuk naik sepedanya. Ya dia nggak peduli lah, sirkuitnya dibangun di rawa-rawa, reklamasi terserah, pokoknya sirkuit. Selamat malam para mantan, selamat malam buat semua kalian yang masih dilema dengan nasib para mantan. Ya karena jadi mantan itu susah gitu. Kalau nasibnya bagus, sukses, bahagia, kelihatannya kita itu agak kecewa karena nggak bisa syukuran, nggak bisa bilang syukur lo, nggak bisa. Tapi kalau nasibnya terlalu buruk, menyedihkan, kita ikut kepikiran gitu ya. Jadi dilema. Nah, situasi semacam inilah yang terjadi hari ini kepada banyak orang ketika melihat Anies Baswedan. Karena suka nggak suka, bagaimanapun Anies Baswedan adalah mantan Menteri Pendidikan tahun 2014. Anies Baswedan adalah juru kampanye Jokowi JK di Pilpres 2014 lalu. Bagaimanapun Anies Baswedan adalah orang yang pernah kita anggap sebagai orang yang cerdas, mampu memberikan perubahan bagi bangsa Indonesia. Dulu sebelum jadi pejabat. Tapi setelah jadi pejabat, belakangan kita tahu ternyata nggak bisa kerja. Ya karena isinya teori tok, omong kosong tok. Itu sama seperti dosen ekonomi gitu. Wah, hafal banyak teori. Tapi ketika disuruh bikin bisnis, rugi. Mirip lah kayak gini gitu. Ya tapi ngelihat Anies ditertawakan dan dibully, kita tuh juga ikut kepikiran gitu, apalagi belakangan ini dibulinya tuh nggak masuk akal menurut saya gitu. Ini kan ada Giring Ganesa, PLT Ketua PSI, ikut melakukan peninjauan terhadap lokasi sirkuit Formula E yang belum dibangun gitu. Nah tiba-tiba dalam perjalanan kakinya masuk ke dalam lumpur. Itu kaki Giring loh ya, kaki Giring. Tapi yang ditertawakan Anies. Ini gimana sih konsepnya gitu? Itu kan jadi mirip kita dulu waktu kecil gitu, ngeledekin temen kita pakai nama bapaknya, nggak nyambung. Apalagi ini, Giring kan bukan bapaknya Anies. Nah kalau dulu Anies kakinya kecemplung got, lalu kita tertawakan, wajar, kakinya Anies gitu. Ini kan kakinya Giring. Ini Anies yang dibully, itu kasihan banget gitu. Ikut kepikiran saya gitu. Dan selain itu, pernyataan Giring setelah meninjau lokasi sirkuit Formula E itu bagi saya nggak masuk akal dan lucu gitu. Karena Giring mempertanyakan, kenapa sampai sekarang masih belum ada pekerjanya? Ya nggak ada lah. Lowong pemenang tendernya emang belum ada. Karena bulan Januari hari ini itu tahapannya masih tahapan mencari pemenang tender gitu, masih terbuka kepada semua perusahaan. Ya jelas belum ada pekerjanya. Malah aneh kalau kemudian pemenang tendernya belum ada tapi sudah ada pekerjanya, pasti ilegal itu, pasti kong kali kong gitu. Tapi ini sama Giring dipertanyakan. Kalau orang lain mempertanyakan yang dalam jangka waktu 5 bulan lagi akan digelar Formula E di sana, wajar gitu. Mungkin mereka nggak tahu soal jadwal-jadwal tender dan pengerjaan. Tapi Anda kan sebagai ketua PSI, masa iya nggak tahu? Ya saya nggak peduli lah, Giring ini nggak lulus S1, nggak sempat di DO dan sebagainya, biarin aja gitu. Saya nggak terlalu peduli dengan itu, karena gelar itu bagi saya nggak terlalu penting gitu. Karena banyak orang, doktor, profesor, yang lebih bodoh daripada orang yang S1, S2 gitu. Bahkan lebih bodoh dari orang-orang yang nggak sekolah, banyak gitu. Saya nggak terlalu peduli dengan gelarnya. Tapi pernyataan Giring yang mempertanyakan kenapa belum ada pekerja, itu lucu. Karena harusnya dia tahu, emang belum dikerjakan. Dan anehnya lagi orang seperti Giring ini percaya diri banget untuk maju sebagai capres tahun 2024 nanti. Apa prestasinya? Apa sih yang pernah dikerjakan? Permasalahan apa sih yang pernah diselesaikan gitu? Itu kan menimbulkan tanda tanya di benak kita gitu. Ya kalau dibanding Anies, secara profil masih berpengalaman Anies gitu. Anies ini Menteri Pendidikan, pernah. Jadi Gubernur DKI, pernah. Giring apa? Tiba-tiba dia mau jadi capres.
Ya meskipun Anies ini gagal semuanya, tetap nggak lolos juga, nggak cocok juga untuk jadi presiden. Tapi kan masih mendingan ada pengalamannya gitu dibanding Giring yang nggak punya pengalaman sama sekali. Selain itu saya juga bingung dengan konsep PSI ini gitu. Ini Giring katanya sebagai ketua PLT PSI menggantikan Grace Natali yang kuliah. Penunjukannya sejak bulan Agustus tahun 2020. Ini sekarang sudah 2022. Padahal kuliahnya katanya setahun. Tapi Giring masih jadi ketua. Ini gimana sih? Sementara Grace Natalinya itu malah syuting di Cokro TV. Saingan sama saya. Saya kan nggak enak gitu. Saya kan jadi kepikiran pengen jadi ketua partai juga. Apalagi Giring gitu. Sampai kecemplung ke lumpur, lucu gitu. Kan jadi saingan sama saya. Nanti saya takut kalah lucu sama dia. Masa pimpinan partai jadi konten kreator sih gitu ya. Ya ini nggak level lah menurut saya gitu. Bagi saya selevel ketua umum partai itu nggak perlu lah sampai cek lapangan. Ya boleh-boleh aja, nggak ada yang salah. Tapi kan mestinya pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan oleh anggota DPRD PSI. Kan ada banyak perwakilannya. Kenapa sampai harus Giring gitu? Sampai ketua PSI-nya sampai turun langsung. Apalagi setelah dia turun melihat lapangan gitu, nggak ada input atau imajinasi atau apapun permasalahan yang coba dia selesaikan. Dia cuma ngomel-ngomel aja ke Anies. Kita mah juga tahu. Ya kalau tujuannya hanya untuk mencari suara, mencari popularitas, menumpang kepada Anies Baswedan, ya itu sah-sah saja dalam politik gitu. Cuma kan apa iya caranya seperti itu? Jadi apa bedanya dong sama Narji yang kemarin masuk PKS? Apa gitu? Ini padahal ketua umum loh, ketua umum partai. Kan nggak level gitu. Tapi seenggak sukanya saya kepada Giring yang nggak masuk akal, yang ketika ditanya dia mau maju sebagai capres 2024 siap untuk menang, kalau nggak menang siap tahun 2029, 2034. Yang ini menunjukkan kita jadi tahu siapa panutan Giring gitu ya, Prabowo. Yang nggak kapok-kapok pengen maju terus meskipun sudah berkali-kali ditolak. Ya, tapi bagaimanapun tetap saja saya ada sisi sukanya kepada Giring, karena Giring ini memang penyanyi yang bagus gitu. Karya-karyanya tuh masih membekas di kepala saya, masih ingat sekali dengan lagu-lagunya, masih ingat sekali dengan gerakan-gerakannya yang energik di atas panggung gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Giring, salah satu pernyataannya juga ada benernya gitu. Jadi seenggak sukanya saya kepada Giring tetap aja ada benernya, karena Giring ini mempertanyakan, ini kan sudah 5 bulan lagi mau digelar acaranya, eventnya. Tapi kenapa sampai sekarang masih belum dibangun katanya. Ini bener gitu. Sampai sekarang ini masih belum kelihatan apa-apa. Bener gitu. Jadi seolah-olah event ini tuh dipaksakan banget gitu. Karena bandingkan deh dengan kita misalkan mau nikah gitu ya, 5 bulan sebelum nikah itu gedung udah ada lokasinya gitu. Belum baru mau dibangun dong, enggak, gitu sudah ada. Kalaupun kita nggak bisa sewa gedung, kita pasti sudah sewa terop atau apa gitu, yang udah siap untuk dibangun gitu. Tapi ini event internasional, anggarannya ratusan miliar, 5 bulan masih belum kelihatan bentuk bangunannya seperti apa. Ini nggak niat banget pasti gitu. Apalagi ketika ditanya sama pimpinan proyek ini, Jakpro, ditanya gitu kan, ini tendernya ini dimulai sejak kapan sebenarnya? Sejak beberapa waktu yang lalu. Nggak tahu kapan, pokoknya sejak beberapa waktu yang lalu. Sampai sekarang, masih proses tender. Berakhirnya kapan? Nggak tahu. Pokoknya akhir Januari atau awal Februari, itu akan dibangun. Membingungkan gitu. Padahal ini proyek ratusan miliar. Dan yang menjadi aneh adalah, katanya ini kan pembangunan sirkuitnya itu tidak melibatkan APBD. Ini melibatkan pihak swasta dan sponsor. Tapi perusahaan-perusahaan yang menopang pembangunan sirkuit ini sampai sekarang masih dirahasiakan. Ini nggak logis gitu. Karena setahu saya perusahaan itu kalau menyumbangkan dana itu ikut terlibat dalam sebuah proyek, mereka ini pengen disebut nama perusahaannya gitu, ingin maju, ingin terlihat produknya seperti apa.
Ya, sebagai branding, sebagai promosi gitu ya. Atas konsekuensi dia sudah memberikan dana. Tapi ini, uangnya sudah masuk, tapi nama perusahaannya masih dirahasiakan. Aneh. Aneh banget. Ini kok nggak nyambung kayaknya. Apalagi menurut pernyataan dari banyak orang, banyak pihak, ini kan sirkuit akan memakan biaya sebesar 100 miliar rupiah. Asumsi saya gitu ya. Saya meyakini bahwa uangnya sudah ada, sudah masuk. Perusahaan-perusahaan swasta yang ingin membangun sirkuit ini udah setor duit gitu. Tapi namanya masih dirahasiakan. Padahal kita ya, kalau logika bisnis gitu ya, kita tuh maunya uang belum masuk tapi nama kita udah kepampang gitu. Nama perusahaannya udah ada. Tapi ini kebalik. Uangnya udah masuk, perusahaannya masih belum kelihatan. Sangat gak logis secara bisnis. Dan setelah saya cek dari banyak sumber gitu, ini kan katanya anggarannya 100 miliar plus 50 miliar untuk operasional dan dana lainnya. Jadi 100 M itu hanya untuk sirkuit saja, 50 M untuk apa namanya operasional, ya, atau kebutuhan lainnya, cadangan dan sebagainya gitu. Tapi gara-gara anggaran yang mepet ini, itu jadinya nggak ada pre-event. Pre-event itu biasanya ya apa ya, pertunjukan-pertunjukan atau acara sebelum ada pagelaran gitu, sebelum event aslinya gitu. Ya seperti misalkan ada produk-produk UMKM dipamerkan, ada aksi-aksi, ada hiburan dan sebagainya. Ya mungkin kalau ada hiburan, Giring tuh bisa ngisi lah gitu ya. Ngisi lah, nyumbang untuk bangsa Indonesia gitu kan, bisa gitu ya. Nah ini pre-eventnya dihapus. Jadi acara ini hanya benar-benar untuk balapan saja. Jadi UMKM nggak dilibatkan, orang-orang pihak sekitar juga nggak akan dilibatkan. Jadi nggak ada gunanya event ini. Ibarat orang tuh ya cuma numpang balapan terus pulang, udah. Nggak ada efek ekonomi apa-apa setelah itu. Dan saya sebel sekali ketika melihat Pemprov DKI dengan bangganya mengatakan bahwa ini tidak akan melibatkan APBD. Ya iya, yang nggak melibatkan APBD cuma 100 M. Tapi kalian sudah bayar 500 M kemudian fee. Tapi dengan bangganya ini nggak pakai APBD. Padahal yang pakai APBD lebih besar. Gimana sih? Dan setelah melihat Giring terprosok di lumpur, itu kan sebenarnya juga kepikiran bagi saya gitu. Saya nggak tahu profil Giring ini seperti apa, tapi menurut saya naluri manusia ketika dia jalan di sebuah tempat yang ada masalah, yang mulai lembek-lembek, karena kalau rawa-rawa gitu ya, sebelum kita kecemplung, itu kan biasanya kita sudah mulai kerasa tuh dalam radius sekian puluh meter, kerasa bahwa tanah ini nih bukan tanah yang bagus gitu, bukan tanah yang apa namanya kuat untuk dipijak. Biasanya kan kerasa. Nah Giring itu mestinya ketika sudah merasa ada tanah-tanah yang lembek, dia cari tempat lain lah gitu, harusnya menghindar gitu. Tapi mungkin karena terlalu asik sebagai apa konten kreator gitu ya, jadi dia kecemplung gitu. Dan gara-gara ini kita akhirnya jadi tahu ternyata lokasi sirkuit Formula E itu emang rawa-rawa. Emang buangan lumpur. Jadi proyek-proyek pengerukan lumpur di Jakarta itu dibuangnya ke sana, ke Ancol, ke tempat sirkuit Formula E. Ada limbah MRT, pembangunan, buang ke sana. Sekarang mau dibangun sebagai sirkuit. Ini apa nggak ada tempat lain tuh gimana sih? Gitu. Dan saya jadi pesimis gitu, karena kalau tanahnya bukan tanah rawa-rawa yang datar, yang bagus, yang kuat gitu, mungkin 3 bulan itu bisa selesai pembangunannya sesuai dengan rencana Jakpro dan kawan-kawan gitu ya. Tapi kalau tanah-tanah rawa kayak gini, ya bisa aja bisa, cuma apa bisa selesai dalam waktu 3 bulan? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Nah, kita sebagai warga Indonesia, meskipun nggak suka sama Anies Baswedan, tapi kan bagaimanapun Jakarta adalah ibu kota negara ini. Kita tuh di satu sisi pengen acara ini sukses, tapi secara persiapan kayaknya amburadul gitu. Itu ibarat kita timnas Indonesia sangat cinta dengan timnas, pengen menang, tapi secara kualitas emang kalah gitu. Sama kayak gini gitu. Kita tuh pengennya sukses acara ini. Karena kalau sampai gagal digelar, malu kita.
Indonesia malu gitu. Gagal digelar Formula E gara-gara sirkuitnya belum jadi. Aduh, malu banget. Malu banget. Dan dunia internasional nggak paham Anies Baswedan, nggak tahu Anies. Orang tahunya presidennya Joko Widodo. Pak Jokowi juga yang malu akhirnya. Jadi dilema nih, gimana caranya gitu. Kita pengen selesai, tapi kayaknya nggak akan selesai. Dan selain itu, setelah saya renungkan dengan kejadian ini, akhirnya saya mulai paham visi misi Anies Baswedan gitu. Setelah 4 tahun, akhirnya saya paham gitu. Anies ini secara tujuan mungkin bagus, baik gitu. Visinya kan maju kotanya, bahagia warganya. Salah satu upaya Anies dalam rangka memajukan kota Jakarta ya dengan ini, bikin Formula E. Karena jadi mirip dengan negara-negara maju, Singapura, gitu, Inggris dan lain-lain gitu kan. Jadi mirip gitu. Gara-gara ada Formula E-nya. Dan Anies juga bikin trek untuk sepeda kayak di negara-negara maju. Sama gitu. Jadi dalam pikiran Anies, definisi negara maju ya ada Formula E-nya, ada trek untuk naik sepedanya. Ya dia nggak peduli lah, sirkuitnya dibangun di rawa-rawa, reklamasi terserah, pokoknya sirkuit. Mau trek sepeda itu bikin kemacetan, mau bikin orang jadi nggak bisa jalan, terserah, pokoknya ada. Yang tujuannya bikin Jakarta ini maju di mata dia gitu, tapi bukan di mata orang. Kalau soal kemiskinan, kesusahan nggak diurus sama Anies, karena di negara maju itu nggak mikirin kemiskinan. Itu yang terjadi gitu. Dan kalau soal bahagia warganya, saya juga nggak setuju gitu ya. Karena belakangan ini ada survei, ada data yang menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta di era Anies Baswedan itu katanya jadi lebih gak bahagia. Sejak tahun 2017, sejak Anies jadi gubernur, orang Jakarta jadi gak bahagia. Ini saya kurang setuju gitu. Karena kayaknya orang Jakarta tuh jadi bahagia banget di era Anies gitu. Coba lihat tuh orang Jakarta ketika ada banjir, orang-orang bahagia semuanya. Lihat, mereka jadi ngelihatin air yang antri masuk ke dalam tanah. Kan banyak videonya gitu. Jadi nggak ada orang sebel, orang panik, nggak ada. Nggak kayak zaman Ahok gitu. Orang kalau zaman Ahok ada banjir, segera tuh cari pompanya, cari selokan yang ada penyumbatnya gitu, dibersihkan. Di era Anies enggak, orang ngeliatin air antri. Ini kan bahagia banget warga Jakarta, apalagi belakangan ini gitu. Bisa ngebully Anies, bisa bahagia. Jadi sampai di sini gitu ya. Janji Anies Baswedan untuk kampanye memajukan kota Jakarta, maju kotanya, bahagia warganya, sebenarnya sudah tercapai. Cuma mungkin definisi bahagia dan maju itu berbeda antara Anies Baswedan dan kita semua. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.